Di awal film kita diperlihatkan dengan dua pembunuh bayaran yang sedang mengincar targetnya. Diberitahu kalau kedua pembunuh bayaran ini bernama Jimmy dan Louis. Ternyata saat ini, Jimmy dan Louis diperintah untuk menghabisi seorang pecandu berat. Terlihat si pecandu sedang asik memakai barang haramnya, ditemani oleh seorang wanita malam. Tak lama kemudian Jimmy dan Louis datang, dengan menyamar sebagai polisi. Si pecandu yang sudah mempunyai firasat buruk, ia pun mencoba untuk kabur namun inilah yang terjadi. Setelah si pecandu tewas, Jimmy pergi ke kamar mandi untuk mengamankan si wanita malam. Namun di sini Jimmy tidak menghabisinya, karena ia mempunyai prinsip untuk tidak menghabisi wanita atau anak-anak. Setelah di luar Louis mengatakan, kenapa Jimmy tidak menghabisi wanita tadi, padahal itu akan menjadi saksi atas pembunuhan mereka. Jimmy menjawab, kalau ia sudah mengancam wanita itu, sehingga dijamin wanita itu tidak akan mau buka mulut kepada polisi. Beberapa jam kemudian Jimmy dan Louis pergi ke bar untuk menemui orang yang sudah memerintah mereka. Ketika Jimmy dan Louis menunggu, terlihat ada seorang pria yang terus mengawasi mereka. Diberitahu kalau pria ini bernama Kigen, yang juga merupakan seorang pembunuh bayaran. Kigen yang melihat Jimmy pergi ke toilet, ia pun langsung mendekati Louis lalu menghabisi. Setelah itu Kigen juga memasuki toilet untuk menghabisi Jimmy. Namun Jimmy yang bukan orang sembarangan, ia mampu menghindari serangan Kigen, hingga terjadi baku hantam. Kigen yang merasa terdesak, ia pun langsung melarikan diri. Di sini Jimmy berniat untuk mengejar Kigen. Namun ketika Jimmy melihat Louis yang sudah terkapar, ia lebih memilih untuk melihat keadaan Louis. Jimmy dibuat sangat marah, karena Louis sahabatnya kini sudah tidak bernyawa. Keesokan harinya kita diperkenalkan dengan detektif polisi bernama Taylor, yang baru saja turun dari pesawat. Ternyata saat ini Taylor ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian si pecandu dan Louis kemarin. Sesampainya di kantor polisi, Taylor diberitahu kalau saat kejadian kemarin ada saksi yang merupakan seorang wanita malam. Namun ketika diinterogasi, si wanita itu tidak mau membuka mulut dan hanya mengatakan kalau saat kejadian dirinya sedang tertidur akibat mabuk. Pada akhirnya Taylor pun percaya dan memilih untuk melihat jasad si pecandu dan Louis. Di sini Taylor diberitahu kalau si pecandu dihabisi di rumahnya, sedangkan Louis dihabisi saat berada di bar. Waktu kematian mereka juga tidak berselang lama, sehingga Taylor mencurigai kalau mereka dihabisi oleh orang yang sama. Setelah itu Taylor menghubungi rekannya, lalu memerintah untuk mencari data-data tentang Louis. Saat itu juga rekan Taylor berhasil mendapatkan data Louis, lalu memberitahu kalau Louis mempunyai sahabat dekat yang bernama Jimmy. Mendengar nama Jimmy, Taylor pun menyadari kalau sosok Jimmy adalah pembunuh bayaran senior, yang pernah beberapa kali berurusan dengannya. Pada akhirnya Taylor mencoba menghubungi Jimmy, lalu memintanya bertemu yaitu untuk membahas kasus kematian Louis sahabatnya. Malam harinya Jimmy dan Taylor pun bertemu. Di sini Taylor mengajak Jimmy bekerja sama untuk menangkap pelaku yang sudah menghabisi Louis. Sayangnya Jimmy menolaknya, karena ia tak mau bekerja sama dengan polisi, dan Jimmy akan membalaskan dendam sahabatnya dengan caranya sendiri. Namun Taylor tetap memberikan kartu namanya, dan meminta Jimmy untuk menghubunginya jika ia berubah pikiran. Saat keluar dari bar, Taylor menyadari kalau sekarang ada beberapa orang yang sedang mengawasinya. Dengan sigap Taylor langsung kabur ke gedung parkiran, untuk menjebak mereka semua. Sesampainya di sana, benar saja ternyata orang-orang itu masuk ke perangkap Taylor, sehingga Taylor langsung menyerang mereka. Di sini Taylor berhasil menghabisi satu orang yang ternyata seorang polisi. Di waktu yang sama, tiba-tiba teman si polisi itu kembali menyerang Taylor. Untungnya Jimmy datang tepat waktu dan langsung membawa Taylor pergi. Taylor menanyakan akan dibawa kemana dirinya pergi. Jimmy menjawab kalau Taylor akan diobati di rumah anaknya Jimmy. Sesampainya di sana, Jimmy meminta Taylor agar menunggu dulu di mobil, sementara dirinya akan menemui anaknya di dalam. Ini dia anak Jimmy yang bernama Lisa. Di sini Jimmy meminta kepada Lisa agar mengobati temannya yang sedang terluka. Awalnya Lisa menolak karena Lisa tak ingin ikut campur dengan masalah Jimmy. Namun karena Jimmy terus memohon, pada akhirnya Lisa mau mengobati Taylor. Sedangkan Taylor sendiri yang masih menunggu di mobil, ia malah mengambil pistol Jimmy, lalu membuang pelurunya.
Kemudian Taylor juga menghubungi atasannya, lalu mengatakan baru saja ia diserang oleh beberapa polisi korup. Taylor tidak tahu yang memerintah para polisi korup itu siapa, namun yang pasti saat ini ada seseorang yang tidak suka kalau Taylor menyelidiki kematian si pecandu dan Louis. I'll keep checking in. Di waktu yang sama, Jimmy datang lalu membawa Taylor masuk untuk mengobati lukanya. Adegan berpindah ke Keegan, yang saat ini sedang mendatangi bosnya bernama Morel. Ternyata Morel ini adalah seorang pengusaha yang selalu memakai cara kotor untuk mendapat kekuasaan. Morel tidak hanya sendiri, tetapi ia juga berpartner dengan seorang bernama Marcus, ini orangnya. Morel dan Marcus juga yang memerintah Jimmy untuk menghabisi si pecandu di awal film. Namun kini Morel berkhianat dengan memakai jasa Keegan untuk balik menghabisi Jimmy. Di sini Morel memerintah Keegan agar mengambil suatu berkas, yang di dalamnya adalah bukti kejahatan Morel dan Marcus. Morel berjanji akan membayar Keegan berapapun jika dirinya berhasil mendapatkan berkas tersebut. I'll find him. Tanpa menunggu lama Keegan langsung mendatangi suatu kafe, karena bos kafe itulah yang menyimpan berkas Morel. Dengan kejam Keegan langsung membantai semua orang di sana, lalu mengambil berkas bukti kejahatan Morel. Setelah mendapatkan berkas itu, Keegan langsung pergi untuk memberikannya kepada Morel. Di sisi lain memperlihatkan Jimmy dan Taylor yang sedang di perjalanan untuk mendatangi seorang agensi yang memerintahnya menghabisi si pecandu. Jimmy sendiri belum mengetahui jika yang membayarnya adalah Morel dan Marcus karena Jimmy hanya diperintah oleh si agensi. Sesampainya di sana, Jimmy meminta Taylor menunggu di mobil, sementara dirinya akan masuk sendiri untuk menginterogasi si agensi itu. Hey, you got 10 minutes and then I'm coming. Ketika di dalam, terlihat si agensi yang sedang dipijat, dan Jimmy langsung menginterogasinya. Jimmy memaksa si agensi agar mengatakan, siapakah orang yang telah memerintahnya untuk menghabisi si pecandu, karena orang itulah yang telah menjebak Jimmy dan membuat Louis tewas. Awalnya si agensi berbohong dengan mengatakan, kalau dirinya juga tidak mengetahui karena hanya komunikasi lewat ponsel. Hingga ketika Jimmy lengah, tiba-tiba si agensi menodong Jimmy dengan pistolnya. Untungnya Jimmy sudah terlebih dulu melucuti peluru pistol tersebut, dan kini giliran Jimmy yang menodong si agensi. Karena takut akhirnya si agensi mengatakan, kalau Marcus dan Morel lah orang yang telah memerintahnya. Setelah mengetahui informasi itu, Jimmy berniat akan menghabisi si agensi. Namun sayangnya pistol Jimmy juga tak berpeluru, karena sudah dicopot oleh Taylor ketika di mobil tadi. Pada akhirnya Jimmy dan si agensi pun berduel, dengan tangan kosong. Di tengah perduelannya, Jimmy berhasil mengisi peluru pistolnya, hingga langsung menghabisi si agensi. Ketika kembali ke mobil, Jimmy pun memukul Taylor, karena ia telah berani mengambil peluru pistol Jimmy. Kemudian Taylor meminta maaf, karena Taylor ingin Jimmy tidak menggunakan senjatanya lagi. Pada akhirnya Jimmy dan Taylor pun pergi, untuk memburu Marcus di rumahnya, untuk meminta informasi detail tentang identitas Marcus. Dengan cepat atasan Taylor memberi semua data-data Marcus. 05 containment. Alright, got it, thanks. Great. Singkat cerita kini Jimmy dan Taylor sampai di rumah Marcus. Kebetulan sekali hari ini Marcus sedang mengadakan pesta topeng, yang hal itu memudahkan Jimmy dan Taylor untuk masuk. Di sini Jimmy juga melihat Keegan, namun ia hanya bisa menahan emosinya demi menjaga penyamaran. Di ruangan atas memperlihatkan Morel yang sedang bersama para pejabat negara. Di sini ternyata Morel akan menyuap para pejabat itu karena ia akan membongkar satu perumahan, lalu menggantinya dengan perumahan elit. Di waktu yang sama, terlihat Marcus yang memasuki ruangan itu. Namun Morel yang tak ingin Marcus mendengar semua ini, ia pun meminta Marcus untuk mengambilkan air. Ternyata bukan hanya Jimmy yang Morel jebak, kini Marcus partnernya sendiri pun telah ia hianati. Terlihat Marcus yang kesal, karena ia sudah mengetahui rencana Morel kali ini. Namun tiba-tiba Jimmy menghajarnya, hingga membuat Marcus pingsan. Kemudian Jimmy dan Taylor membawa Marcus ke markasnya, untuk diinterogasi. Di sisi lain memperlihatkan Morel, yang sudah mengetahui kalau Marcus sedang diculik, dari monitor CCTV-nya. Kemudian memperlihatkan si rekan Taylor di kepolisian, yang ternyata anak buah Morel. Polisi korup ini juga yang telah menugaskan beberapa polisi anak buahnya, untuk menghabisi Taylor beberapa waktu lalu. Kemudian si polisi korup mengatakan, kalau ia sudah memasang GPS di baju Marcus,
sehingga mereka dapat dengan mudah melacak lokasi Markus sekarang. Dengan cepat Morel menugaskan Kigen untuk menghabisi Jimmy dan Taylor, namun Markus tidak usah diselamatkan karena Morel tidak mau membagi keuntungan dari bisnisnya. Adegan kembali ke Jimmy dan Taylor yang sedang menginterogasi Markus dengan cara baik-baik. Namun karena Markus tak mau buka mulut, terpaksa Jimmy menggunakan kekerasan. Pada akhirnya Markus mengatakan kalau Morel lah orang yang telah memerintah Kigen untuk menghabisi Louis dan Jimmy. Semua itu Morel lakukan karena ia tak ingin membayar Jimmy dan Louis yang bayarannya sangatlah mahal. Ternyata Morel juga adalah penipu kelas kakap di Afrika yang sekarang sedang mencoba menipu di Amerika dengan menyuap pejabat negara. Semua bukti penyuapan Morel ada di kalung flash disk Markus, dan Markus bersedia memberikannya kepada Jimmy, asalkan Markus tidak dihabisi. Tanpa basa-basi Taylor mengambil kalung tersebut, lalu Jimmy langsung menghabisinya. Di waktu yang sama, tiba-tiba Kigen dan anak buahnya menembaki markas Jimmy secara membabi buta. Untungnya Jimmy dan Taylor berhasil kabur menggunakan jalur air. Ketika Kigen dan semua anak buahnya memasuki markas, Jimmy meledakkan markasnya dengan bom yang sudah ia tanam di sana. Sayangnya Kigen masih berhasil selamat karena ia nyemplung ke dalam air. Souvenir. Keesokan harinya Jimmy mengajak Taylor ke rumah Lisa anaknya, yaitu untuk mengecek flash disk yang ia dapatkan semalam. Banyak sekali pejabat tinggi yang telah Morel suap, termasuk rekannya sendiri di kepolisian. Setelah itu Taylor langsung menghubungi atasannya untuk memberitahu semuanya. Taylor juga memberitahu kalau ia telah menemukan pembunuh Louis dan si pecandu yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, Taylor meminta bertemu agar dirinya bisa memberikan bukti flash disk ini juga. Sebelum Taylor pergi, Lisa memohon kepadanya agar tidak menangkap Jimmy, karena sebenarnya Jimmy itu adalah orang baik. Taylor pun hanya terdiam, kemudian ia pergi. Adegan berpindah ke Morel, yang sedang bersama si polisi korup rekan Taylor. Si polisi memberitahu Morel, kalau Jimmy mempunyai anak perempuan yang bisa mereka culik, dan itu satu-satunya kelemahan Jimmy. Mendengar hal tersebut, Morel langsung menugaskan Kigen untuk menculik Lisa. Di sini Morel juga berniat akan menghabisi Kigen. Setelah semua ini berakhir, Morel tak sudi jika harus membayar Kigen, apalagi gaji Kigen belum ia bayar selama 3 bulan terakhir. Singkat cerita kini Kigen sudah berada di rumah Lisa dan langsung menculiknya. Adegan berpindah ke Taylor, yang kini sedang menemui atasannya di dalam mobil. Baru juga akan menceritakan semuanya, si atasan malah menodong Taylor. Ternyata si atasan juga salah satu petinggi polisi yang sudah disuap oleh Morel. Di sini Taylor hanya bisa pasrah, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Jimmy. Kemudian Jimmy membawa Taylor kembali untuk membereskan semuanya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Jimmy dihubungi oleh Kigen yang mengatakan kalau Lisa sudah berada di tangannya. Jika Lisa ingin selamat, maka Jimmy harus datang sendirian, sambil membawa flash disk yang kemarin ia rampas dari Markus. Mendengar hal tersebut tanpa banyak bicara, Jimmy langsung datang ke tempat yang sudah mereka janjikan. Sesampainya di sana, Jimmy langsung dibawa oleh para anak buah Morel untuk menghadapnya. Di sini Morel menanyakan, di manakah Taylor si teman polisimu itu? Jimmy menjawab kalau ia tidak membawanya, karena permintaan Kigen Jimmy harus datang seorang diri. Kemudian Jimmy juga mengatakan, jika Morel tidak menyukai Taylor, ia sanggup untuk menghabisi Taylor asalkan Morel mau membayarnya. Mendengar hal tersebut Morel pun setuju. Namun untuk menukar Lisa, Morel meminta flash disk Markus dikembalikan. Pada akhirnya Jimmy menukar flash disk itu dengan Lisa, lalu meminta izin untuk pergi yaitu untuk menghabisi Taylor. Bring her in. Last dive, please. Ternyata Taylor sendiri berada di tempat itu dan merekam semua aksi tersebut. Ternyata semua itu hanyalah tipuan Jimmy untuk memanas-manasi Kigen yang dianggap tidak becus menghabisi Taylor. Kigen pun terpancing emosi dan langsung membantai Morel dan semua anak buahnya. Jimmy yang belum pergi jauh, ia meminta Lisa untuk bersembunyi karena saat ini, Jimmy akan membalaskan kematian Louis kepada Kigen.
Setelah Jimmy pergi, Lisa malah tertangkap oleh anak buah Morel yang tersisa. Untungnya ada Taylor yang langsung menghabisi orang itu. Kembali ke Jimmy yang kini berhadapan dengan Keegan. Awalnya Keegan menodong Jimmy, namun Jimmy meminta mereka agar duel secara jantan, hingga perduelan pun terjadi. Pertarungan berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya Jimmy berhasil menghabisi Keegan. Still gotta sort out you and me. Let's sort you out. Setelah itu tiba-tiba Jimmy menembak Taylor, karena ternyata Taylor berniat akan menangkap Jimmy, yang selama ini menjadi pembunuh bayaran incarannya. Now be in touch.